termasuk memfitnah kalian. Lu mau ngapain? Lu mau nyontek? Hai guys, balik lagi sama Panji di sini, dan kali ini aku pengen berbagi cerita atau berbagi tips gimana sih caranya kalian dalam menghadapi ujian pada saat hari H gitu. Pada saat menghadapi hari H ujian. Nah, aku akan memberikan tipsnya. Terus, dan ini based on my experience ya guys. Dan ya, kalian tahu aku tuh pernah SBMPTN 2 kali, terus pernah UTUL GM 3 kali. Dari situ aku kayak belajar gitu loh, gimana sih caranya biar kita bisa relax dalam mengerjakan soal-soal ujian kayak gitu. Karena kalau teman-teman gak relax, teman-teman kayak bakalan ya gak bisa lah ngerjainnya kayak gitu. Sorry banget, ini kayak berisik banget karena aku take-nya di ruang tamu. Oke, tapi sebelum video ini dimulai, teman-teman subscribe dulu channel ini ya. Teman-teman juga bisa hanya DM ataupun follow juga Instagram aku di sini. Oke, karena aku bentar lagi mau balik lagi ke kampus, jadi ya kalian bisa lihat instastory aku di kampus tuh kayak gimana. Oke guys, let's go. Tips yang pertama, pastikan kalian udah ke toilet terlebih dahulu. Ini merupakan hal sepele yang sebenarnya nggak sepele sih guys, karena aku 100% yakin ada di antara kalian yang masih takut dalam menghadapi soal ujian, kayak masih deg-degan gitu loh, apalagi kayak countdown udah hamin seminggu atau nggak hamin 5 hari. Aku dulu tuh hamin sebulan aja udah deg-degan gitu loh guys, karena ya oh my god, perjuanganku udah bentar lagi nih, pembuktianku tuh kayak udah di depan mata kayak gitu loh guys. Aku tuh nggak tahu juga sih kenapa kalian tuh kayak ketakutan dengan soal ujian, entah kalian takut ditolak ataupun karena memang persiapan kalian nggak matang kayak gitu guys. Jadi pastikan ke toilet dulu sebelum ujian dimulai, oke? Karena nanti setelah bel berbunyi, teman-teman ketika sudah memasuki ruangan, teman-teman sudah tidak bisa lagi keluar untuk ke toilet, oke? Jadi nggak lucu kan kalau misalkan kalian waktu enak-enaknya ngerjain tugas, ngerjain soal, kayak lagi seru-serunya banget, kayak ketemu jawabannya, tiba-tiba kok kebelet pipis ataupun kebelet pup, tiba-tiba kalian nyelonong keluar. Itu tuh nggak boleh guys. Dan kalau misalkan itu terjadi, waktu kalian akan terbuang sia-sia. Biasanya sih pengawas udah ngasih tahu ke kalian itu loh guys, ini nanti lama ujian tidak diperbolehkan keluar masuk ruangan untuk ke toilet seperti itu. Karena juga panitia itu juga takut kalau misalkan ada sesuatu atau ada ya calo gitulah yang juga ikut masuk ke ruangan, ke tempat ujian kalian gitu, dan dia bersembunyi entah di mana, terus kalian ketemu di kamar mandi tuh, panitia juga takutnya kayak gitu. Terus tips yang kedua adalah yakinkan diri kalian kalau kalian itu bisa mengerjakan soalnya. Ini tips untuk orang-orang yang sedikit insecure guys. Kalian itu kayak perjuangannya udah panjang, udah sampai di sini tuh udah jauh gitu loh. Kalian sekolah SD itu kan 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA juga 3 tahun. Terus kalau kalian pengen meraih cita-cita kalian, kalau cita-cita kalian bagus, tinggi gitu kan, jalan satu-satunya juga kuliah gitu loh guys. Nah, maka dari itu kayak kalian itu perjuangannya ditentukan dalam sehari itu. Makanya pastikan, yakinkan diri kalian kalau kalian tuh bisa mengerjakan soalnya. Jadi jangan takut dulu gitu loh sama soal-soal ujian gitu. Kalian tuh berimajinasi. Kalian ibaratkan berangkat dari rumah, kalian ingin menuju sebuah istana. Ya istananya gede banget. Istananya itu dijagain oleh pasukan yang berlapis-lapis. Nah, pasukan yang berlapis-lapis itu kalian ibaratkan sebagai soal ujian ini yang kalian kerjakan di hari H ujian itu, ya. Istana itu diibaratkan sebagai mimpi kalian, oke? Kalian dari rumah udah jalan jauh, kalian udah di depan mata, kalian tinggal ngemusnahin pasukan-pasukan tersebut kayak gitu untuk bisa menuju ke istana tersebut kayak gitu guys. Kalau kalian bisa berimajinasi yang lain, silahkan. Tips yang ketiga adalah santuy, jangan sepanang. Oke, ini aku pasti nemuin orang-orang yang sepanang dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan soal ujian. Apalagi ujian masuk perguruan tinggi itu yang kayak momok tersendiri bagi anak-anak SMA gitu. Ini tuh sebenarnya juga nyambung sama sebelumnya gitu ya.
Jangan mentang-mentang kalian ingin memukul mundur pasukan tadi, terus kalian kayak sepaneng gitu dalam mengerjakannya. Itu jangan pernah kayak gitu. Kalau teman-teman kayak gitu, yang ada teman-teman kayak nggak bisa berpikir jernih gitu loh. Kalau teman-teman sepaneng, teman-teman nggak bakal bisa berpikir jernih. Pikiran kalian akan terkalahkan dengan ego kalian yang ingin menembus ketakutan gitu. So, kalian ngerjainnya sebisa mungkin santai ya. Karena ya seperti yang aku bilang di intro tadi, aku tuh udah ujian beberapa kali, terus aku kayak udah merefleksikan, terus kayak mikir, oh aku tuh dulu ujiannya awal-awal kok sepaneng banget, terus yang akhir-akhir ini kok santuy, kok malah bisa ngerjain banyak kayak gitu loh guys. Jadi aku udah kayak belajar dari situ gitu loh. Soalnya juga aku tuh dulu nemuin banyak peserta lain di UTUL 2018 yang bisa ngelolosin aku, yang aku di sana ngerjainnya santuy. Itu kayak mereka tuh sepaneng banget gitu loh guys. Pokoknya aku tuh kemarin tuh lihat ada tamu lagi guys. Nah pokoknya aku tuh kemarin tuh lihat kan, kayak ngeliat kanan kiri gitu loh. Kalau pas selesai ujian, aku selesai ujian nih, selesai ujian dulu. Nah yang peserta lain tuh kayak sepaneng banget tuh loh guys. Kayak mereka tuh ya nggak tahu kenapa sih, atau mereka ketakutan dalam mengerjakan soal atau gimana. Jadi kayak muka mereka tuh kayak yang nahan pup atau nahan pipis yang gila nih pokoknya guys. Pokoknya aku tuh kayak ngerjainnya yang yang lain tuh kayak aku ngeliatin, ya Allah kenapa. Ayo mungkin karena mereka lulusan SMA dan UTUL kan jalur terakhir, mungkin mereka belum ada backupan universitas gitu loh. Kalau sedangkan aku kan pada saat 2018 aku udah kuliah gitu loh guys, jadi kayak ada backupan gitu. Terus tips yang keempat adalah jangan terlalu banyak tengok-tengok dan juga jangan terlalu banyak gerak. Oke. Ini juga hal sepele tapi bisa bikin bumerang kalian gitu. Loh, kenapa? Karena di setiap ujian itu nih ada yang namanya pengawas. Nah, pengawas itu tuh kayak teman-teman bejo-bejonan gitu loh guys. Kalau teman-teman dapet yang enak, teman-teman kayak yang ya udah deh kalian mau ngapain aja kayak nggak diperhatiin tuh loh. Kalau teman-teman dapet setan, astagfirullah, dapet pengawas yang galak, bisa dikatakan killer lah, itu kayak teman-teman tuh gerak dikit pun udah takut, karena mereka tuh kayak ngelihat peserta gerak dikit tuh kayak mereka udah langsung ngotot gitu loh guys. Kayak lu mau ngapain, lu mau nyontek gitu. Padahal sebenarnya soal-soal UTUL tuh paketnya banyak gitu loh. Nah makanya itu aku nyaranin ke kalian, jangan terlalu banyak tengok-tengok dan jangan terlalu banyak gerak gitu loh. Takutnya nanti kalian dicatat di berita acara, karena itu hak pengawas ya. Kalau misalkan dia curiga dengan peserta, dia boleh ngelakuin apa aja, termasuk memfitnah kalian. Kalau kalian cuman gini-gini kayak pegel-pegel gitu, it's okay, niat kalian itu. Tapi kan sepenangkap pengawas itu beda. Bisa jadi kalian dirasa kayak nyari apa kayak gitu. So, pokoknya hindari itu dan minimalisir gerakan-gerakan tersebut, oke? Ya itu tadi yang aku bilang, pengawas itu benar-benar rese guys. Kayak nyari kesalahan-kesalahan kalian gitu loh. Walaupun kalian gak salah, kalian tetap dicari-cari kesalahannya itu apa. Tapi kalau kalian dapat pengawas kayak bidadari, ya sudah, teman-teman mau ngapain aja boleh, tapi ya juga dalam hal wajar gitu loh. Jangan kayak kalian nyelonong ke sana-sana, yuk nggak boleh itu tetepan. Oke guys, nah sekian video kali ini. Itu saran dari aku buat kalian. Kalau kalian bertanya gunanya nonton video ini kayak gimana, gunanya nonton video ini itu untuk mengimajinasikan dan kayak biar kalian itu gambarannya tuh secara real gitu loh. Kalian bisa kayak, oh besok tahu kayak gini, kayak nggak abstrak gitu loh guys. Jangan lupa subscribe channel ini, follow juga Instagramku, dan see you.